هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله ابن موهب فقال عن أم سلمة وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ شك في هذا الشيخ وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد عن أنس أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخدوبا قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. تفضل. Bab ma ja'a fi kuhli Rasulillah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma ja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin Ibrahim, hadatsana Abu Dawud al-Ghazali, an Ahmad bin Mas'ud, an Ikrimah, an Ibn Abbas an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'alluq bil-ilmi fa innahu yaj'al al-basar wa yuhdi ash-sha'r. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له حالة يحتجم منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حدثنا عبد الله بن صلاح عن شيخ البصري حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. حدثنا أحمد بن مني حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. حدثنا Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Husayn an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira aqhalikumul ithmid yajlul basar wa yunbitu sya'ar.
حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesambung kajian daripada pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang tadi dibaca yaitu dari dua bab. Bab pertama atau pembahasan pertama, bab majaa fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan, menyebutkan riwayat-riwayat bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan sesuatu untuk merubah warna ubannya. Kalau kita lihat bab sebelum bab ini, bab tentang uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilanjutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi setelah bab uban, beliau lanjutkan dengan bab yang di bab tersebut akan beliau sebutkan riwayat-riwayat bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merubah warna ubannya. Nah, jadi uban itu makruh dicabut. Uban makruh dicabut. Makruh itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan uban untuk dicabut. Kenapa begitu? Karena uban adalah nur, cahaya. Uban adalah cahaya. Yang menghilangkan cahaya itu sangat tidak dianjurkan. Kok ada cahaya dihilangkan, begitu. Terus bagaimana? Umpama ada orang yang tidak suka dengan warna ubannya misalkan, atau pengen dirubah warna ubannya, ada solusi dari syariat, bukan dicabut tapi diwarnai. Warnai. Tentunya bukan sembarangan warna. Oh, boleh diwarnai apa aja, Habib, biru misalkan, oranye, ya bukan. Tidak haram. Kalau ada orang misalkan rambutnya diwarnai warna biru misalkan, apakah haram? Tentu tidak haram selagi tidak menggunakan bahan-bahan yang mencegah air sampai kepada rambutnya. Kalau dia menggunakan bahan yang menjadikan air tidak terkena rambutnya, artinya rambutnya itu kayak diselubungi atau ditutupi dengan bahan tersebut, pas dia wudu atau mandi wajib, air tidak sampai, tidak kena ke rambutnya, di situ baru haram. Wudunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Tapi misalkan dia menggunakan warna yang tidak dilarang sama Nabi, jadi ada warna yang dilarang sama Nabi, juga bukan warna yang dipakai sama Nabi, hukumnya tidak haram. Warna yang dipakai sama Nabi adalah warna pacar. Jadi Nabi itu ngerubah ubannya dengan pacar. Pacar kita tahu, yang warnanya merah keoren-orenan itu. Pacar ya, apa di bangkai pacar juga ya, benar ya, iya. Pacar itu kan dari daun.
Itu yang dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman seperti yang kita baca kemarin di bab sebelumnya, bahwasannya Nabi itu tidak banyak ubannya. Nabi ubannya tidak banyak. Sayyiduna Anas bin Malik, beliau meriwayatkan pernah menghitung uban Nabi. Kata beliau cuman belasan uban yang ada di rambut dan di janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak banyak uban sehingga sahabat ada perselisihan di antara sahabat. Riwayatnya, maksudnya riwayat dari sahabat ada dua berselisih. Ada satu riwayat yang mengatakan Nabi tidak pernah mewarnai ubannya. Ada riwayat lain yang mengatakan Nabi mewarnai ubannya. Bab yang tadi kita baca itu bab yang menyebutkan riwayat-riwayat dari sahabat yang melihat uban Nabi bukan putih warnanya, sudah diwarnai dengan warna pacar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan Nabi tidak pernah mewarnai ubannya. Kata ulama, dua-duanya bisa dipakai, dua-duanya bisa digabungkan dengan pengertian ketika sahabat yang melihat, sahabat yang meriwayatkan Nabi tidak merubah warna ubannya, artinya pas dia lihat memang Nabi lagi belum warnai ubannya. Dan uban Nabi tidak banyak begitu, jadi nggak begitu tampak. Lain kan kalau misalkan jenggotnya sudah putih semua, diwarnai atau tidak diwarnai, itu kan tampak sekali. Ini jenggotnya masih banyak hitam, rambutnya juga begitu, hanya beberapa rambut yang warnanya putih. Dari situ akhirnya sahabat berselisih pendapatnya atau riwayatnya. Ada yang mengatakan Nabi mewarnai ubannya, ada yang mengatakan Nabi tidak mewarnai ubannya. Semua riwayatnya dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya sahih. Artinya kata ulama dua-duanya terjadi. Yang mengatakan Nabi tidak mewarnai, pas dia lihat Nabi memang Nabi belum mewarnai. Yang mengatakan aku melihat rambut Nabi atau jenggot Nabi warnanya merah, ya berarti Nabi habis pakai pacar, sehingga terlihat di dirinya, dia melihat diri Nabi Muhammad warna rambut dan jenggotnya merah. Itu warna yang dipakai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pacar. Jadi Nabi pacar, beliau gunakan di jenggot beliau dan di rambut beliau. Kemudian ada warna yang di dalam beberapa riwayat Nabi melarangnya untuk kita menggunakan warna tersebut, yaitu warna hitam. Warna hitam itu di madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab kita, haram mewarnai rambut yang sudah beruban dengan warna hitam. Haram. Kenapa haram? Karena ada riwayat yang menyebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis di Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW ketika datang kepada beliau ayah dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq punya ayah namanya Abu Quhafah. Islamnya itu di tahun ke-8 Hijriyah. Islamnya di tahun 8 Hijriyah. Tidak ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berhasil mensucikan kota suci Makkah Al-Mukarramah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq membawa ayahnya untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Udah tua ya, rambutnya itu udah putih semua, jenggotnya udah putih semua. Datang, dibopong, dituntun sama Sayyidina Abu Bakar. Nabi ketika ngelihatnya kaget. Kata Nabi, wahai Abu Bakar,
Seharusnya kau bilang kepadaku, ayahmu mau baiat, biar aku yang datang ke rumahnya. Nah, ini adabnya akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ayahnya Sayyidina Abu Bakar seperti ayahnya Nabi. Nabi itu hanya lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi wafat umur Nabi 63 tahun, Abu Bakar wafat umurnya 63 tahun. Beda cuma 2 tahun. Di hari Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar umurnya 61 tahun. Menjabat jadi khalifah seperti yang kita ketahui hanya 2 tahun. Nah, wafat umurnya 63 tahun. Jadi Nabi hanya lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar itu teman Nabi dari kecil. Memang Allah persiapkan, memang Allah khususkan untuk menjadi teman Nabi, bukan sembarangan orang. Abu Bakar As-Siddiq teman Nabi dari kecil sampai Nabi diutus, beliau pertama kali orang yang masuk Islam, hidup sama Nabi sampai Nabi wafat. Abu Bakar itu dari kecil sama Nabi sampai Nabi wafat. Jadi ayahnya Abu Bakar seperti ayahnya Nabi. Umurnya, martabatnya, posisinya di dalam hati Nabi Muhammad seperti ayahnya Nabi. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya untuk menghadap Nabi, kata Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak bilang ke aku, biar aku yang datang ke rumahnya untuk baiat dia masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar orang yang penuh adabnya luar biasa ke Nabi. Kata beliau, tidak ya Rasulullah, dia yang lebih pantas untuk mendatangimu. Bukan kau yang mendatanginya, tapi yang lebih pantas untuk mendatangimu adalah dia ya Rasulullah. Nah, dibaiatlah sama Nabi masuk ke dalam agama Islam. Ayah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq rambutnya sudah putih semua, jenggotnya sudah putih. Nabi komentar akhirnya, kata Nabi, ghayyiru hadza bi syai'in. Rubah Abu Bakar warna rambut dan jenggotnya ini. Wajtanibus sawad, tapi jangan pakai warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Rubah warna rambutnya, tapi jangan pakai warna hitam. Dari situ Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berfatwa bahwasannya kita boleh merubah warna rambut kita, tapi tidak boleh pakai warna hitam. Haram hukumnya. Nah, jadi warna yang dipakai Nabi warna pacar, warna yang dilarang sama Nabi warna hitam, sisanya tidak dilarang sama Nabi Muhammad. Makanya apa hukum orang mewarnai rambutnya dengan warna biru, warna misalkan pink. Ini masyarul hadirin, kita lagi bahas hukum pokoknya, aslinya, hukum asalnya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena al-aslu fil asya al-ibahah. Kaidah fiqhiyahnya, kaidah fikihnya itu, sesuatu itu aslinya, hukum aslinya mubah. Kalau tidak ada dalil dari syariat yang mengharamkannya. Nabi hanya melarang warna hitam. Nabi tidak mengatakan rubah warna rambutnya, ubannya rubah warnanya, tapi hanya rubah dengan warna pacar misalkan. Jangan pakai warna yang lain. Nah, itu berarti haram dong. Nabi tidak. Nabi bilang rubah warna rambut dan jenggotnya ayah Abu Bakar, tapi jangan pakai warna hitam. Hadisnya di Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, sahih artinya. Jangan pakai warna hitam. Berarti yang dilarang sama Nabi cuman warna hitam. Warna biru, hijau, misalkan hijau, pink. Warna apa lagi? Macam-macam warna sekarang kan. Misalkan ungu. Apa hukum aslinya? Mubah. Nah, cuman kalau dia mewarnai rambutnya dengan warna-warna tersebut dan
niat tasyabuh mengikuti orang-orang kafir, haramnya di situ. Jadi hukum haramnya itu bukan dari warnanya. Karena kalau kita katakan warna biru haram, mana dalilnya? Tidak ada Nabi mengharamkan warna biru. Warna ungu haram, mana dalilnya? Tidak ada Nabi mengharamkan warna ungu. Artinya apa? Mubah. Mubah. Ya. Hukumnya mubah. Cuman kalau dia mewarnai rambutnya dengan warna tersebut menyerupai orang-orang kafir, dalam hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ada orang yang menyerupai orang lain, maka dia termasuk kelompok dari orang yang dia serupai. Naudzubillah. Kalau warnanya diwarnai warna yang sama dengan orang-orang kafir, oh aku pengen ngikut grup band ini. Biasanya kan grup band itu yang warna-warna itu. Apalagi warna-warnanya warna yang tidak tidak masuk akal. Cowok kok warna rambutnya pink, kan begitu. Itu kan lucu. Ditiru kelompok tersebut, orang-orang kafir, di situ haramnya. Karena kita meniru orang lain, meniru orang kafir, hukumnya haram, tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Kata Nabi, yang menyerupai satu kelompok, dia termasuk dari kelompok tersebut. Kalau yang kita serupai orang kafir, gaya rambut orang kafir, pakaian orang kafir, model warnanya orang kafir, fashionnya orang kafir pokoknya. Naudzubillah, takut-takutnya nanti kita digolongkan oleh Allah dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Nabi, kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, Nabi itu di semua hal berusaha untuk tidak sama dengan orang-orang kafir, baik itu musyrikin atau ahlu kitab. Pokoknya Nabi berusaha tidak sama dengan mereka. Sahur itu kenapa disunnahkan untuk sahur? Karena ternyata umat Yahudi tidak ada sahur, puasa. Makanya Nabi kan nganjurkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, kata Nabi, jangan nggak sahur ya. Kenapa? Sahur itu berkah. Banyak di hadis Bukhari, Muslim dan hadis lain bab masalah sahur. Makan sahur, Pak. Ternyata ketika kita kumpulkan riwayat sahur, di situ disebutkan di salah satu riwayatnya di Sunan An-Nasa'i, ya di Sunan An-Nasa'i beliau sebutkan, di Bukhari Muslim nggak ada. Cuman di Sunan An-Nasa'i, Imam Nasa'i menyebutkan riwayat kenapa Nabi sangat menganjurkan kita untuk sahur. Ternyata karena Yahudi tidak sahur. Biar tidak sama dengan mereka, Nabi anjurkan sekali kita untuk sahur, walaupun cuma minum air sama makan kurma. Biar tidak sama dengan mereka. Jadi Nabi itu di semua hal selalu beliau usahakan untuk tidak sama dengan mereka. Bahkan yang pernah kita baca kalau tidak salah sudah, gaya nyisir rambut pun Nabi tidak mau sama dengan mereka. Jangankan di hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan adat ini biasa nyisir rambut, Nabi tidak mau sama dengan mereka. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita ngikut-ikut orang yang menyerupai orang-orang kafir. Nah, jadi kalau dari hukum aslinya mubah mewarnai rambut dengan warna selain warna hitam, selagi tidak menggunakan bahan yang menghalangi air untuk mengenai rambut kita ketika wudhu dan ketika mandi wajib. Kalau menghalangi berarti wudhu tidak sah, mandi wajib tidak sah. Disitulah dosanya karena sholat kita tidak sah. Jadi yang dilarang sama Nabi hanya warna hitam. Kenapa Nabi melarang warna hitam? Ya karena warna hitam itu warna asli rambut. Ketika sudah berubah dikembalikan ke warna aslinya, di situ kayak ada unsur penipuan. Makanya dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi misalkan kalau bapak ini mau kawin lagi,
Biar dibilang masih bujang, dak tua-tua betul lah, diwarnai rambutnya, biar itu perempuan suka. Hati-hati, itu haram, penipuan. Biarlah Pak putih, masih gentle berarti kalau masih mau kawin lagi kan begitu. Jangan dirubah warnanya, haram. Atau perempuan ketika mau dilamar biar dikira masih muda, masih segar, diwarnai rambutnya, haram di situ. Jadi haramnya itu karena di situ ada unsur penipuan. Kecuali kata ulama di beberapa kondisi, situasi boleh kita merubah warna rambut dengan warna hitam. Kapan? Contohnya kata ulama, ketika mau jihad fi sabilillah. Mau jihad fi sabilillah, kalau yang hadir jihad misalkan uban semua, musuhnya ketawa. Musuhnya tak gentar, tak takut. Ini udah uzur semua yang hadir. Enak kita basminya. Ketika jihad fisabilillah, karena Allah menganjurkan untuk kita membuat musuh Islam takut, itu perintah dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, pelihara kuda, kata Allah. Sunnah memelihara kuda. Latih orang-orang untuk naik kuda. Latih orang menggunakan senjata. Kenapa? Untuk menakut-nakuti musuhnya Allah. Jadi kalau kita ikut latihan tentara itu, niatkan apa? Niatkan untuk nakut-nakuti musuhnya Allah. Dan memang itu harus dihidupkan kembali. Insya Allah nanti di Darul Hadis ada latihan silat lah, atau latihan senjata santri-santrinya. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Nabi itu ahli memanah. Imam Syafi'i ahli memanah. Imam Syafi'i diriwayatkan beliau kalau memanah 100 kali memanah itu tidak ada yang nyasar. Semua tepat di sasarannya. Imam Syafi'i. Pernah beliau sekali memanah sampai 99 kali tepat di sasarannya. Yang 100 beliau sengaja. Beliau nyasarkan, takut kena ain. Takut ada orang yang memuji, akhirnya bahaya ke Imam Syafi'i. Biar nggak dipuji sama orang, yang ke 100 beliau sasarkan. 99 tepat semua. Ulama dulu ahli semua menggunakan senjata. Naik kuda, dan kuda itu tidak sembarangan, Pak. Naik kuda itu ada tata caranya betul. Dan kalau sembarangan, mental kita terbang. Bagaimana gerakan tubuh kita dan sehat. Coba naik kuda 8 jam, 15 menit, keringetan semua udah badan. Sehat. Semua sunnah Nabi pasti manfaatnya untuk kita. Memanah sehat. Memanah itu kan ada yang tarikannya 1 kilo, ada yang tarikannya 2 kilo, tergantung busurnya itu. Berat, bukan sembarangan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan untuk kita hidupkan kembali. Nah, dalam jihad fisabilillah, untuk menakuti musuh-musuh Allah, diperbolehkan yang beruban untuk dirubah warna rambutnya dengan warna hitam. Kemudian termasuk yang diperbolehkan istri atas izin suaminya. Perempuan yang sudah menikah boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam, tapi harus izin suaminya. Karena motong rambutnya pun harus izin suami. Kasih tahu istri kita di rumah. Tidak boleh sembarangan tiba-tiba rambutnya udah dipendeki, tidak boleh. Harus izin suami. Boleh dah aku pendekkan rambutku. Mewarnai rambutnya harus izin suami. Boleh dah aku warnai rambutku. Boleh kalau diizini oleh suami. Selain dua hal tersebut, ulama menambahkan untuk para pemimpin. Untuk para pemimpin, pejabat, boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Agar apa? Agar disegani. Agar disegani. Dia pemimpin. Dia jadi panutan. Dia orang yang tersohor. Suri tauladan.
ucapannya didengarkan, misalkan keputusannya diiyakan. Nah, orang-orang seperti itu boleh, kata ulama, mewarnai rambutnya dengan warna hitam kalau misalkan memang itu tuntutan dari jabatannya. Kalau aku udah seger, warga desa udah nurut sama aku misalkan, boleh gitu, boleh Pak. Boleh diwarnai rambutnya biar lebih wibawa, di depan masyarakat dan di depan misalkan musuh. Para pemimpin umara boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Jadi di 3 hal tersebut, 3 orang itu boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Selain 3 yang udah kita sebutkan, tidak boleh mewarnai rambut dan jenggotnya dengan warna hitam. Nah, ini ringkasan kurang lebih daripada hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambut dan jenggot beliau yang sudah beruban. Termasuk faedah atau manfaat dari mewarnai rambut dengan warna pacar atau menggunakan pacar, itu lebih menjaga rambut tersebut. Kalau diwarnakan warna hitam, Pak, ini lihat sekali lagi, sunnah Nabi pasti itu yang lebih baik. Kalau kita warnai dengan warna hitam, betul memang habis diwarnai hitam betul, gagah lagi. Sehari 2 hari ubannya makin banyak. Ya kan warnanya nggak lama itu. Rambutnya ketika misalkan jenggotnya makin panjang, yang tumbuh kan uban lagi, putih lagi, bukan yang tumbuh ikut hitam. Dan nagih, mewarnai jenggot atau rambut dengan warna hitam itu nagih, mau tidak mau harus terus-terusan akhirnya. Jangan coba-coba kalau belum. Yang asalnya ubannya sedikit, gara-gara dia warna hitam makin banyak, akhirnya tiap minggu harus disemir. Tiap minggu harus disemir. Tapi kalau diwarnai menggunakan pacar, itu tidak memperbanyak uban. Tidak memperbanyak uban, dan pacar itu faedahnya banyak sekali. Salah satunya nurunkan darah tinggi. Yang darahnya tidak turun-turun itu, rambutnya dipacari, Pak. Masukkan celupkan ya, dipacari rambutnya. Ada riwayat lagi yang mengatakan kakinya juga, telapak kakinya dipacari. Itu tidak boleh kalau bukan untuk berobat. Karena menggunakan sesuatu, menggunakan wangi-wangian yang warnanya membekas di kulit, itu tidak boleh untuk kaum laki-laki. Menggunakan wangi-wangian yang warnanya membekas di kulit, itu tidak boleh untuk kaum laki-laki, kecuali untuk berobat. Seperti menggunakan pacar di telapak kaki. Itu banyak yang ngamalkan ketika darahnya, tensinya tidak turun-turun. Itu kaki dipacari, kuning jadi kan oranye. Telapak kaki ya, telapak kaki. Dan kepala. Dingin soalnya. Jadi buat kepala ini dingin, tensi darah turun. Tidak memperbanyak uban. Tidak mempercepat uban menyebar. Faedah, ini baru beberapa manfaat yang kita ketahui dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mungkin memilih pacar, kecuali disitulah banyak melimpah manfaat untuk kita semua. Kalau misalkan warna hitam yang lebih banyak manfaatnya, pasti akan dipakai, dianjurkan, dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak, Nabi milih warna merah atau menggunakan pacar ya, bukan warnanya, pacar yang kita maksud. Dengan daun pacar, itu yang dipakai sama Nabi Muhammad SAW, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya tadi, diantaranya yang sudah kita sebutkan. Maka ya sahabat, diriwayatkan Anas bin Malik itu memiliki rambut Nabi. Murid-muridnya, salah satunya murid beliau bernama Hammad. Hadis di akhir tadi. Hammad mengatakan, aku melihat Anas bin Malik mengeluarkan rambut Nabi, warnanya warna pacar. Warnanya warna apa?
pacar. Seperti yang kita ketahui, sahabat itu rata-rata punya semua rambut Nabi Muhammad SAW. Nabi tiap motong rambut, sahabat berebut ngambil rambut Nabi Muhammad untuk mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Cuman Pak, rambut Nabi yang ada sekarang bahkan sempat beredar, wallahu a'lam kesahihannya betul atau tidak ternisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui, yang disepakati oleh ulama, rambut Nabi yang ada di Museum Turkiya itu betul. Kenapa betul? Karena dari sejarah menetapkan itu rambut memang dari Madinah. Sebelum peperangan yang terjadi antara kerajaan keluarga Saud dengan Syarif Mekah Madinah, itu sudah dikirim semua bekas-bekas atau barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW dari Madinah dikirim ke Turkiya. Dulu itu ada rel kereta dari Turki ke Madinah. Rel kereta, sekarang nggak dipakai lagi. Ada apa masih wallahu alam? Nggak pernah lihat kita, cuman dulu ada. Dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II sebelum Perang Dunia Kedua kalau tidak salah. Digunakan itu akhirnya oleh mereka untuk memindahkan, ya, karena seperti yang kita ketahui, raja yang sekarang ini atau keluarga raja yang sekarang ini kan akidahnya beda dengan Ahlus Sunnah. Takut barang-barang tadi, peninggalan Nabi tadi dimusnahkan, akhirnya cepat-cepat dipindahkan ke Museum Turkiya yang sekarang terkenal itu. Orang kalau ke Turki pasti ke museum itu, apa namanya lupa. Kalau ke Turki pasti ke museum itu. Jadi dari catatan sejarah, rambut Nabi yang bisa kita yakini betul itu rambut Nabi yang ada di Turkiya. Karena yang ada di Turkiya, Nabi pernah ke Turkiya Ustadz? Bukan, yang di Turkiya itu dari Madinah dikirim ke Turkiya. Dan para ulama, para masyayikh ketika ke Turkiya banyak yang mencium dan mengambil berkah dari rambut tersebut. Jadi kita bisa yakin. Dan rambutnya itu memanjang, panjang. Rambut Nabi Muhammad SAW. Yang beredar sekarang sampai ke Sumatera, ke Riau ada rambut Nabi. Wallahu a'lam kesahihannya. Cuman kalau mau ambil selamat, kita jangan nafikan, ya. Kita tidak kita sepelekan, tidak. Kalau ada di depan kita, kita cium, kita ambil berkahnya. Mudah-mudahan betul ini rambut Nabi Muhammad SAW. Kalau salah, tidak taunya rambut orang lain, kita udah dapat niat, berbaik sangka, dapat niat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan dijual belikan. Masalahnya itu yang bawanya, kadang diperjualbelikan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang salah. Tapi kalau misalkan rambut ini ternisbat kepada Nabi, kita yakin ini misalkan rambut Nabi, atau kita berbaik sangka, kita cium, pasti dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik mengeluarkan rambut Nabi ke murid-muridnya. Nah, ini rambut Nabi. Artinya apa, Pak? Artinya sahabat Nabi Muhammad SAW itu menjaga barang-barang peninggalan Nabi, bahkan rambut Nabi mereka simpan dan mereka berikan kepada generasi berikutnya kesempatan untuk melihat, untuk ngambil berkah dari sesuatu yang terpisah dari anggota tubuh Nabi Muhammad SAW. Dicium sama sahabat. Muridnya Anas yang bernama Hamad meriwayatkan, ketika aku melihat rambut Nabi yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik, warnanya warna pacar. Ulama khilaf. Kata sebagian ulama, itu berarti bukti bahwasannya Nabi menggunakan pacar. Sebagian ulama mengatakan belum tentu, mungkin saja Anas bin Malik yang memakaikan pacar ke rambut Nabi agar lebih awet. Karena termasuk faedah pacar menguatkan rambut kita. Ini yang rambutnya suka rontok, pakailah pacar. Karena di zaman Nabi nggak ada sampo.
Sampo-sampo kita itu masih rontok. Coba pakai pacar, insya Allah tidak rontok lagi. Karena itu sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari bab pertama yang tadi kita baca, yaitu bab tentang bagaimana atau dengan apa Nabi mewarnai rambut beliau. Kemudian bab kedua, ma'asyiral hadirin, bab tentang menggunakan celak. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan celak. Celak, tahu celak? Bahasa bangkai celak. Takut salah saya ini. Betul ya, bahasa bangkai celak. Itu sunnah. Alaikum bil ismid. Bahkan Nabi nganjurkan pakai celak yang jenisnya jenis namanya ismid. Ismid itu Pak agak kemerah-merahan. Kalau mau beli misalkan di toko atau nitip yang lagi umroh, bilang aja belikan celak ismid. Nama-nama jenis celak namanya jenisnya ismid. Kata Nabi, pakailah celak ismid. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu yajlul basar. Faedahnya, manfaatnya celak ismid membuat mata kita lebih jernih. Kalau kita rutin, Pak, insya Allah tidak butuh kacamata ini. Cuman memang kadang pakai celak itu agak ngeri ya. Masukkan ke mata yang ngeri, akhirnya pakai kacamata kita. Coba kalau kita rutin pakai celak, insya Allah nggak pakai kacamata. Janji dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya anak dari kecil, biasakan Pak. Jadi dia terbiasa pakai celak, insya Allah nggak butuh kacamata. Karena kata Nabi, celak membuat mata kita jernih, bersih, tajam dalam melihat. Bahkan diriwayatkan celak ini udah dipakai dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Mata orang itu yang jernih-jernih, yang diriwayatkan matanya tajam, kalau itu rata-rata sering pakai celak. Makanya disunnahkan pakai celak kapan? Ketika mau tidur. Bukan pas pagi mau pergi, bukan. Kalau perempuan sekarang bersolek dia kan, buat orang lain, buat orang di luar. Pas di rumah nggak dandan, keluar dari rumah berdandan, kan begitu. Sunnah pakai celak ketika mau tidur. Kenapa? Karena ketika tidur mata kita terpejam, celaknya lebih masuk ke dalam. Manfaatnya lebih banyak, lebih efektif daripada pakai celak di waktu pagi. Dapat juga sunnah pakai celak waktu pagi, tapi kurang efektif manfaatnya. Paling bagus dipakai di waktu malam. Kata Nabi, fa innahu yajlul basar wa yumbitus syar, dan membuat bulu mata lebat. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi punya wadah celak. Setiap malam Nabi menggunakan celak tersebut. Bahkan diriwayatkan oleh sahabat lain bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu memiliki kayak kotak kecil. Isi kotak itu ada kaca, ada sisir, ada gunting, ada siwak, ada celak. Ya, kalau kita sekarang mungkin tas inilah, kita niatkan pakai tas itu ngikuti sunnah Nabi. Dulu kan belum ada tas-tas seperti itu. Kotak kecil, selalu dibawa sama Nabi kemana-mana ini kotak. Apa isinya? Kaca. Nabi itu suka berkaca. Pakai orang yang menunjukkan ke masyarakat Islam itu atau zuhud itu dengan pakaian yang kumuh, muka atau jenggot yang berantakan. Oh, inilah zuhud, inilah Islam, itu salah. Nabi yang bawa Islam tidak seperti kamu. Nabi itu kalau mau ketemu orang pasti berkaca. Ya bukan 24 jam depan kaca juga Pak. Jadi cewek akhirnya. Nah, di waktu-waktu tertentu, bahkan diriwayatkan sama sahabat, suatu hari Nabi ada tamu. Beliau lagi tidak megang kaca. Di mana Nabi berkaca? Di pantulan air. Di pantulan air beliau merapikan rambutnya, merapikan jenggotnya, merapikan bajunya, baru keluar dari rumah nemui tamu tersebut. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, kata Nabi, suka dengan yang indah-indah.
Sahabat ketika mendengar Nabi menjelaskan tentang sifat sombong, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang yang pakaiannya pengen bagus, pengen rapi, pengen bersih, enak dilihat, sendalnya bagus, bersih, tidak kotor, wangi orangnya, apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah?" Tidak, kata Nabi. Allah itu indah dan suka sama yang indah-indah, suka sama yang wangi-wangi. Sombong itu urusan hati. Mungkin saja ada orang yang kumuh, kudel, sombong, satu lagi orang rapi, necis istilahnya, tapi tawadu. Bukan diukur dengan penampilan, semua ada di dalam hati. Jadi Nabi suka yang indah-indah. Kotak kecil tadi isinya kaca, sisir, kemudian isinya siwak, gunting, kalau kumis beliau panjang, beliau gunting, dan terakhir isinya celah. Tidak pernah ditinggal sama Nabi 5 hal ini: kaca, sisir, siwak, gunting, dan celah. Selalu dipakai, dibawa kemana-mana sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, bagaimana cara menggunakan celah? Ulama dari semua riwayat ada beberapa cara, kata ulama. Yang pertama, cara yang masyhur, yang paling gampang, 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Sekali di mata kanan, 2 kali, 3 kali. Kemudian di kiri, mulai dari kanan ya, sunnah mulai dari kanan. Kemudian 3 kali di kiri, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu cara pertama yang masyhur lah istilah, yang gampang. Ada cara kedua. Cara kedua, 1 kali di kanan, 1 kali di kiri. Kemudian 1 kali lagi yang kedua kanan, yang kedua kiri. Kanan, kiri. Jadi 1-1, 1-1, 1-1. Ada cara ketiga. Cara ketiga witir. Ada riwayat ketiga witir. Bagaimana witir? 1 kali di kanan, 1 kali di kiri, 1 kali di kanan, 1 kali di kiri, kemudian 1 kali di kanan, udah selesai. Jadi kanan 3 kali, kiri 2 kali. Ada cara lain witir tapi dibagi kedua mata. Ini semua riwayat ya. 1 kali di kanan, 1 kali di kiri, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Yang terakhir buat kanan dan buat kiri. Kita ulangi. 1 kali kanan, habis itu kiri. Ambil lagi kanan, ambil lagi kiri. Yang terakhir diambil buat kanan dan kiri. Jadi cuma 5 kali. 5 kali ngambil celaknya. 5 kali ngambil celaknya. Jadi nyecelnya itu 5 kali cuman. Sekali untuk kanan, cecel lagi, sekali untuk kiri. Kedua kali untuk kanan, cecel lagi, 2 kali untuk kiri. Udah 4 kali. Cecelan atau celupan yang kelima, buat kanan dan buat kiri. 5 kali. Nah ini 4 cara ya. 4 cara riwayat menggunakan celak dari semua riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW menggunakan celak. Ada usah pusing-pusing Pak, Habib susah ngapalnya. Ya udah ambil yang pertama aja. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Karena itu juga yang masyhur sering dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad menggunakan celak, beliau pakai celak, mata beliau sudah indah, mata beliau bagus, mata beliau mata yang paling sempurna yang Allah ciptakan, mata beliau bersih, mata beliau bisa tembus berapa ratus kilo pandangan, tapi tetap Nabi menggunakan celak untuk menghormati, untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjaga anggota tubuh kita, merawat tubuh kita, itu termasuk tanda syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan agar menjadi suri tauladan untuk umatnya, untuk teguran untuk orang-orang yang suka gambarkan Islam itu kumuh, kudel, zuhud itu seperti orang yang tidak mandi berhari-hari. Itu untuk dibantah semua oleh sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi besar Muhammad SAW,
dan kelak di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah bersama para anbiya, syuhada, salihin dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin udfin wa afiyah